Persidangan Negeri Tarakan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Tarakan. 6. Segala sesuatu yang diberitakan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, ataupun maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di ruangan peradilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat untuk tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan tuntutan terhadap pelakunya. Senin 27 November 2024, Sidang Perkara Perdata nomor 8 garing PDT.G garing 2024 garing PN-TRK akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk para hadirin, dilarang untuk membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang mengganggu jalannya persidangan. Bagi yang membawa senjata api maupun senjata tajam yang lain, harap untuk dititipkan kepada petugas keadilan. Dan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun, dilarang mengikuti jalannya persidangan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Panitera, petugas pengadilan, serta anggota dewan sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penggugat dan tergugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata tentang gugatan prestasi sidang perkara perdata nomor 08 garing PDT.G garing 2024 garing PN-TRK antara Adu Ade Ramadhani sebagai penggugat melawan Vivi Elvira sebagai tergugat 1 dan Fitra Ersalina sebagai penggugat 2 pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, periksa kehadiran para pihak. Baik, Yang Mulia. Penggugat hadir didampingi kuasa hukum. Tergugat 1 hadir. Tergugat 2 hadir didampingi kuasa hukum. Para pihak dimohon berdiri dan menyebutkan identitas serta kedudukan hukum saudara. Saya, Adu Ade Ramadan. Saya pihak yang melakukan kerjasama dengan
tergugat 1 melakukan pembelian tanah dan saya memiliki hak atas keuntungan yang saya miliki dan belum dibayarkan. Saya Novaldi, saya sebagai advokat atau kuasa hukum dari penggugat. Saya bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Saya Vivi Elvira, saya melakukan transaksi dengan penggugat. Saya Fitra Ersalina, saya pembeli tanah tersebut. Saya Yusmanita selaku advokat atau kuasa hukum dari tergugat 2 yaitu Fitra Ersalina. Masing-masing pihak segera maju ke meja majelis guna menyerahkan surat kuasa khusus surat perizinan beracara. Baik, mulia ini surat khusus. Baik, sidang dilanjutkan. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Para pihak menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk dari pengadilan. Majelis menunjuk hakim dari pengadilan negeri dan diarahkan ke ruang mediasi. Kuasa hukum penggugat dipersilakan membaca gugatan. Baik yang mulia. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat 1 telah melakukan kerjasama dalam pembelian dan penjualan tanah kepada tergugat 2. Yang kedua, bahwa dari hasil penjualan tersebut, tergugat 2 telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar 1.542.694.615 rupiah dan kepada tergugat 1 sebesar 2.665.280.000. Yang ketiga, bahwa pembagian tersebut tidak seimbang dan merugikan penggugat. Yang keempat, bahwa hak penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar 591.640.000. Yang kelima, bahwa tindakan tersebut merupakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 123.8 KUH Perdata. Yang keenam, bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, namun kesepakatan tersebut sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata dan telah mengikat sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata. Tergugat 1, silakan memberikan jawaban. Saya tidak sepenuhnya setuju yang mulia, namun saya tidak memiliki bukti tertulis mengenai pembagian tersebut. Kuasa tergugat 2, silakan. Baik yang mulia majelis hakim, tergugat 2 pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui bahwa tidak benar tergugat 2 membeli tanah milik pihak-pihak sebagaimana didalilkan penggugat. Tergugat 2 memang membeli tanah dari tergugat 1, namun tanah tersebut adalah milik sah tergugat 1 dan transaksi dilakukan secara sah di hadapan notaris serta telah dibayar lunas. Tergugat 2 juga menegaskan bahwa tidak pernah ada hubungan hukum dengan penggugat, sehingga tuntutan pembayaran sejumlah 561.640 juta beserta bunga adalah tidak berdasarkan hukum. Selain itu, tuduhan penggugat telah merugikan nama baik dan kehormatan tergugat 2, sehingga dalam rekompensi, tergugat 2 memohon agar penggugat dihukum membayar ganti rugi moral sebesar 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, tergugat 2 memohon yang pertama agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya, kemudian mengabulkan gugatan rekompensi tergugat 2 serta menghukum penggugat membayar ganti rugi moral dan biaya perkara. Demikian yang mulia. Selanjutnya, replik penggugat. Yang mulia majelis hakim, penggugat menolak seluruh eksepsi para tergugat karena gugatan telah disusun secara jelas, tidak kabur, serta perjanjian menjadi dasar hukum perkara adalah sah menurut hukum, meskipun dilakukan secara lisan sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, gugatan tidak prematur karena tergugat 1 telah lalai memenuhi kewajibannya dan tergugat 2 juga tepat dijadikan pihak karena terlibat dalam transaksi sengketa. Dalam pokok perkara, penggugat tetap pada dalil gugatan semula bahwa telah terjadi kejadian kerjasama dengan tergugat 1 dalam pembelian dan penjualan tanah kepada tergugat 2, namun keuntungan dari transaksi tersebut tidak dibagikan sesuai kesepakatan, sehingga hak penggugat sebesar 561.640.000 belum dibayarkan.
Alasan tergugat 1 terkait adanya pembayaran sebelumnya tidak menghapus kewajibannya untuk melunasi sisa hak penggugat. Oleh karena itu, tindakan tergugat 1 merupakan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Junto dan pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi para tergugat, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, dan menyatakan tergugat 1 telah melakukan wan prestasi serta menghukum tergugat 1 untuk membayar kewajibannya kepada penggugat. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia. Baik, bagaimana duplik dari tergugat? Baik, Yang Mulia. Tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat karena hanya mengulang gugatan tanpa dasar hukum baru. Dalam eksepsi, tergugat menegaskan adanya error in persona karena tergugat 2 tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penggugat dan bukan pihak dalam perjanjian. Oleh sebab itu, tergugat 2 tidak dapat dibebani tanggung jawab wan prestasi. Gugatan penggugat juga kabur karena tidak jelas menjelaskan peran dan dasar hukum terhadap tergugat 2. Dalam pokok perkara, tergugat menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan tergugat 2 adalah sah dan tidak berkaitan dengan pembagian keuntungan dengan penggugat. Sengketa yang ada murni antara penggugat dan tergugat 1. Berdasarkan aset perjanjian, pihak ketiga tidak dapat dibebani kewajiban. Dalam rekonvensi, tergugat 2 menyatakan bahwa penarikan dirinya sebagai pihak tanpa dasar hukum telah merugikan dan mencemarkan nama baik, sehingga memohon dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tergugat memohon agar majelis hakim mengabulkan eksepsi, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat seluruhnya, serta menghukum penggugat membayar biaya perkara atau memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah penggugat memiliki bukti terhadap adanya wan prestasi? Kami mengajukan bukti, Yang Mulia. Ini bukti, Yang Mulia. Bukti yang kami berikan yaitu P1 hingga P3 sebagai berikut. P1, akta jual beli tanah yang membuktikan tergugat 1 membeli 5 persil tanah dari para pemilik asli. P2, bukti transfer sebesar 1.542 juta rupiah dari tergugat 2 dengan keterangan pelunasan pembayaran tanah 5 bidang galian C, membuktikan adanya pembayaran hasil transaksi. P3, surat perjanjian kerjasama yaitu pengikat jual beli tanah antara tergugat dan penggugat dan pembagian keuntungan yang ditandatangani penggugat dan tergugat 1 di hadapan saksi yang menguatkan hubungan transaksi para saksi. Dari bukti transfer yang diajukan, terlihat adanya aliran dana yang signifikan. Namun, yang perlu diuji adalah apakah pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apakah penggugat ada saksi? Ada, Yang Mulia. Saksi dimohon mengangkat sumpah. Tolong ikuti yang saya sebutkan. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong saya. Silakan Saudari Azan sebagai saksi memberikan keterangan. Saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat 1 bekerja sama dalam pembelian tanah dan saya terlibat sebagai sekretaris desa Putmangpelan. Tanah tersebut kemudian dijual kepada tergugat 2 dan kesepakatan dilakukan secara luas. Apakah saudara mengetahui pembagian hasil secara pasti? Saya tidak mengetahui angka pastinya. Namun yang saya tahu masih ada kekurangan pembayaran dari target 1 kepada penggugat. Menurut saya, penggugat belum menerima seluruh haknya.
Saudari Alifah, dipersilakan. Apa yang saudari ketahui? Saya mengetahui karena melihat dan mendengar langsung sebagai sekretaris desa Mensua, dan memang ada kerjasama antara penggugat dan tergugat satu. Kemudian tanah dijual kepada tergugat dua dan pembayaran telah dilakukan. Apakah tergugat dua terlibat dalam kesepakatan? Tidak, Yang Mulia, tergugat dua hanya sebagai pembeli. Permasalahan ini murni antara penggugat dan tergugat, dan hak penggugat memang belum dipenuhi oleh tergugat satu. Baik, terima kasih para saksi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Apakah saudara tergugat satu menerima uang hasil penjualan? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara membayarkan bagian penggugat? Belum sepenuhnya, Yang Mulia. Apa alasan saudara? Saya tidak memiliki perhitungan yang jelas. Saudara tergugat satu, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam suatu kerjasama, terlebih yang berkaitan dengan hak keuangan, seharusnya terdapat itikat baik untuk melakukan perhitungan yang jelas dan transparan. Apakah saudara memiliki bukti atau catatan terkait pembagian hasil tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, ketidakjelasan perhitungan tidak menghapus kewajiban saudari untuk memenuhi hak penggugat. Majelis akan menilai hal ini berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, pemeriksaan tersebut terhadap tergugat satu kami cukupkan. Sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Baik, untuk tergugat dua, apakah memiliki bukti pembayaran? Ya, Yang Mulia. Kami mengajukan P1 berupa bukti pembayaran lunas. Baik Yang Mulia, bukti diberi tanda T1. Bukti T1 telah diterima. Apakah penggugat akan menanggapi bukti tersebut? Izin Yang Mulia, kami akan menelitinya terlebih dahulu. Silakan diperiksa. Yang Mulia, kami tidak membantah bahwa telah terjadi pembayaran antara tergugat satu dan tergugat dua. Namun, pembayaran tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa hak penggugat telah dipenuhi. Baik, apakah ada bukti lain yang diajukan oleh tergugat dua? Tidak ada lagi, Yang Mulia, cukup. Baik, dengan demikian alat bukti dan tergugat dua telah diajukan dan dicatat dalam persidangan. Selanjutnya, majelis akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak. Sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Baik penggugat maupun para tergugat, silakan mengajukan kesimpulan masing-masing. Kesimpulan memuat fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta pendapat hukum para pihak. Dipersilakan terlebih dahulu kuasa penggugat. Izin Yang Mulia, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat satu berupa kerjasama, permodalan dan pembelian tanah yang kemudian dijual kepada tergugat dua. Bahwa telah terbukti pula tergugat dua melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut dan sebagian pembayaran telah diterima oleh penggugat. Namun demikian berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, masih terdapat sisa hak penggugat sebesar 561.640.000 yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh tergugat satu. Bahwa perbuatan tergugat satu tersebut merupakan bentuk uang prestasi karena tidak memenuhi kewajiban dalam pembagian hasil kerjasama. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Baik, selanjutnya tergugat satu dipersilahkan. Izin Yang Mulia, saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa benar terdapat hubungan kerjasama antara penggugat dan tergugat satu dalam pembelian dan penjualan tanah. Namun demikian, pembagian hasil tidak pernah diperjanjikan secara tertulis maupun secara rinci, sehingga masih terdapat ketidakjelasan dalam perhitungan pembagian keuntungan, bahwa tergugat satu tidak bermaksud mengingkari kewajiban, namun masih terdapat perbedaan perhitungan yang belum disepakati. Oleh karena itu, kami memohon kebijaksanaan majelis hukum, majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara secara adil. Baik, selanjutnya kuasa tergugat dua dipersilahkan. Baik Yang Mulia.
Kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa tergugat 2 telah melakukan jual beli tanah secara sah dan dengan tergugat 1 telah melakukan pembayaran secara lunas. Kemudian bahwa tergugat 2 tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan penggugat dalam hal pembagian hasil kerjasama. Bahwa permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan internal antara penggugat dan tergugat 1. Sehingga tidak tepat apabila tergugat 2 dibebankan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada penggugat. Oleh karena itu, kami mohon agar gugatan penggugat terhadap tergugat 2 ditolak seluruhnya. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari para pihak telah kami terima dan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Apakah masih ada yang hendak disampaikan oleh para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Hari ini sidang kami ditutup dan akan dilanjutkan pada agenda pembacaan putusan pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian. Saudara Panitra, mohon dicatat dan ditetapkan hari serta tanggal untuk pembacaan putusan perkara ini. Izin Yang Mulia, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2024. Baik, para pihak agar mencatat dan hadir pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2024 mendengarkan pembacaan putusan. Sidang ditutup. Sidang perkara perdata nomor 8, garing PDT titik garing 2024 garing GN Tarakan. Pada hari ini kami akan lanjutkan. Sebagaimana telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara Panitera, mohon dilaporkan kehadiran para pihak. Izin Yang Mulia, penggugat hadir, tergugat 1 tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Tergugat 2 hadir melalui kuasa hukumnya. Baik, oleh karena para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang tetap dapat dilanjutkan. Apakah para pihak siap untuk mendengarkan putusan? Siap Yang Mulia. Baik, para pihak dimohon untuk berdiri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Wan Prestasi antara A2D Ramadan sebagai penggugat melawan tergugat 1, Vivi Elvira, dan tergugat 2, Fitra Ersalina, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan penggugat dengan tergugat 1 mempunyai kerjasama dalam pembelian dan penjualan tanah galian C. 3. Menyatakan sah jual beli tanah galian C, penggugat mempunyai kerjasama dengan tergugat 1 dijual kepada tergugat 2. 4. Menyatakan tergugat 1 sah secara hukum tidak menyerahkan uang milik penggugat dari hasil kerjasama pembelian dan penjualan tanah galian C sebesar Rp561.640.000. 5. Menyatakan tindakan tergugat 1 adalah perbuatan ingkar janji. 6. Menghukum tergugat 1 untuk menyerahkan uang hak milik penggugat sebesar Rp561.640.000 ditambah kerugian setiap bulan sebesar 2% kepada penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat 2 konvensi. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat 2 konvensi atau penggugat rekonvensi dan tergugat 1 konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.254.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hukum Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2024 oleh kami Aring Budi Widian, SHMH sebagai Hakim Ketua, serta Nadila Syafira Asdar, HMD SHMH, dan Putra Ferdayat, SHMH masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh Nurwah Diva Aprilia SH sebagai panitera serta dihadiri oleh para pihak dan atau kuasa hukumnya.
Sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Wan Prestasi nomor 08 garing PDT.G garing 2024 garing PN-TRK antara Adu Adeica Ramadan sebagai penggugat melawan tergugat 1 Vivi Elvira dan tergugat 2 Fitra Ersalina pada hari ini dinyatakan selesai. Para pihak dipersilakan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 08 garing PDT.G garing 2024 garing PN-TRK dinyatakan telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.